ya. Iya, selamat pagi semua. Pembawaan kelas hari ini dibawakan oleh Sarah. Ya, mumpung ada Sarah di sini ya, jadi dimanfaatkan. Jadi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bernyanyi nomor 38. Ya, sama dengan dia. Dan nomor 38 ayat 1 dan 2 aja. Dia takut. Takut kota besar. Dia terlalu salah di Oke ya, kita mulai 1, 2, 3. Kagumlah aku memandang Tuhan Yesus Nazari, besar kasih-Nya padaku, yang hina zaman keji. Oh, indahlah, ajaiblah laguku, tetap merdu. Oh, indahlah, ajaiblah kasih juru selamatku. Doanya di Getsemani, jadilah kehendakmu. Dengan sedih dicucurkan peluru darah bagiku. Oh, indahlah, ajaiblah laguku, tetap merdu. Oh, indahlah, ajaiblah kasih juru selamatku. Saya sebelum saudari Sarah membawakan firman Tuhan kita, mari kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang berkata di surga, terima kasih Tuhan, berkati peribadatan kami pada hari ini, dan pada saat ini Tuhan kami melanjutkan kelas wanita yang mendengar firman-Mu apa disampaikan oleh saudari kami Sarah. Tuhan berkatilah kami, bukakan pintu hati kami Bapa, supaya kami dapat menerima firman-Mu melalui saudari Sarah. Berkati juga saudari Sarah yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami, agar dia berkata-kata sesuai dengan terima kasih Tuhan, berkati segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Silakan. Makasih. Iya, itu. Oh iya. Oke, kalau jujur, aku cukup gugup karena ini pertama kali aku pernah bawa kelas dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang kurang jelas, saya minta maaf duluan ya. Jadi, ya kami tiba di Indonesia hari Rabu malam banget. Sebenarnya mungkin hari Jumat, hari Kamis lah, hari Kamis, dan kami sama sekali bisa berkumpul lagi dengan kalian dan ibadah lagi di sini karena kami pindah dari Indonesia tahun 2018, jadi sudah 7 tahun ya. Aku pindah waktu umur 15 tahun dan sekarang umur 22 tahun, dan ya kami sudah hamil punya suami, jadi banyak yang beda ya. Dan sayangnya adikku nggak bisa ikut karena dia lagi kuliah. Berapa bulannya? Hampir 15 minggu. Ya, masih baru. Apa? Iya, lebih dari bulannya. Jadi oh mas, apa?
Oke, jadi pas saya persiapan untuk kelas ini, saya berpikir tentang bagaimana aku dan keluargaku senang sekali kembali ke sini karena walaupun kami ya memang warga negara Amerika, kami lama tinggal di sini waktu saya kecil. Jadi Indonesia selalu akan punya bagian hatiku ya. Dan saya berpikir tentang konsep keluarga negaraan, dan saya teringat dengan kata Paulus di mana? Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20 bilang, karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi ya, walaupun kita mungkin berbeda negara dan berbeda budaya, kita seharusnya terkait dengan sesuatu yang lebih dalam dari perbedaan kita. Kita terkait dalam hubungan kita di dalam Tuhan ya, sebagai orang Kristen, kita yang orang Indonesia, orang Amerika, tapi juga dengan orang Kristen di seluruh dunia ya. Seperti itu ada yang dari India. Ini mewakili berbagai macam negara. Jadi dari ayat ini kita lihat yang penting, walaupun kita tinggal di dalam dunia, yang lebih penting itu hal-hal rohani. Dan di sebelum ayat ini, kalau kita baca mulai di ayat 17, dia bilang, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kuatan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi yang kita lihat, yang penting tentang hal-hal rohani itu bukan hanya tentang bagaimana sikap kita kepada keluarga negaraan, tapi tentang semua hal di hidup kita ya. Kalau itu tidak bagus untuk pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, sebaliknya harus benar ya, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara rohani. Jadi jelasnya fokus kita itu seharusnya pada hal-hal rohani, bukan hal-hal duniawi. Oh ya maaf. Tapi cara praktis menerapkan prinsip ini bagaimana ya? Karena kita sebagai manusia memang hidup di dunia ya. Dan waktu kita penuh dengan hal-hal duniawi, bukan maksudnya hal-hal yang mengenai dosa ya, tapi yang praktis saja. Piringnya harus dicuci, semuanya kayak gitu ya. Rumputnya harus dibersihkan. Ya, semua itu harus terjadi waktu kita penuh dengan hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana cara praktis kita fokus kepada hal-hal rohani dan bukan hal-hal duniawi. Dan keseharian kita bisa penuh dengan hal-hal yang bisa ditempatkan ke dalam mungkin kotak sendiri. Misalnya kita sibuk dengan sekolah atau kuliah, sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan suami, orang tua, apalagi cuci, ya, apalagi hobi, jalan-jalan ya, apalagi teman-teman belanja, dan itu semua hal yang memang bagus ya. Like Allah inginkan kita punya semua hubungan itu, dan memang kita harus lakukan semua itu dengan baik ya. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak punya fokus yang benar, hubungan kita dengan Allah juga bisa menjadi salah satu kotak sendiri. Oke. Dan terpisah dari kotak-kotak lain di hidup kita ya. Tapi seharusnya nggak begitu ya. Seharusnya ketika kita menjadi orang Kristen,
bagian hidup kita berubah karena kita berhubungan dengan Allah. Seterusnya Allah yang di tengah hidup kita dan seluruh kotak-kotak itu berubah karena kita sudah diubah oleh Dia. Dan ada beberapa ayat yang menjelaskan prinsip ini. Mungkin ada yang bisa bantu baca 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. Now we're coming to see the city. Siapa yang ada di dalam Kristus, ditambah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Terus Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Ya, hidup sama Kolose 3 Ayat 9 sampai 10. ayat 9. Jangan lagi kamu saling menyukai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Halekia. Dan yang terakhir Efesus 4 ayat 22 sampai 24. mengenal cucu mereka sebelum 4 ayat 22. Yesus 4 ayat 22. Ayat 22 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh Hawa, oleh nafsunya yang menyesatkan. Ketiga, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini agak mirip yang kita belajar di khotbahnya suami tadi ya. Kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, kita akan berusaha melihat semua bagian hidup kita lewat mata Allah dengan mata baru, karena kita seterusnya berubah dari dalam, dan itu akan terlihat di semua bagian hidup kita ya. Tapi dan menjalani hidup sebagai orang Kristen itu lebih dari pengertian saja ya. Ini harus dipraktekkan. Seperti yang dikatakan di Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Kalau ada yang mau baca. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Lu lihat kota Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ya, saya bacakan. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan hanya datang untuk ibadah hari Minggu ya, itu harus dijalankan setiap hari di setiap waktu. Dan memang kita nggak bakal jadi sempurna dengan hal itu ya. Kita harus selalu mencari cara untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dan itu akan terlihat di kehidupan kita sepanjang umur kalau kita berusaha ya. Tapi secara praktis, bagaimana untuk diskusi aja ya? Bagaimana mungkin kita fokus kita bisa punya efek di bagian hidup kita di kotak-kotak itu, misalnya dengan anak-anak. Kalau hubungan kita dengan anak-anak itu bakal beda bagaimana karena kita punya hubungan dengan Allah.
kalau ada Jadi ini contoh. diskusi ya? Ya, diskusi. Oh, Ini tadi yang untuk bahan diskusi kita. Ya, bahan diskusi. Pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan Dengan Allah, dengan Tuhan. Dan dengan anak-anak. Iya, ya dengan anak-anaknya. Iya. ya silakan diskusi dibuka. Sama atau berbeda? Aku yang malah bertanya. Sebelum diskusi. Oke. Bagaimana cara jadi lupa namanya bukan ibunya Mama. Namanya Mama. bisa menerapkan kepada anak supaya anak itu seperti firman tadi jadi takut akan Tuhan. Paling tidak anak itu jadi mengikuti jejak kita sesuai dengan Alkitab. Bagaimana cara? Itu yang malah saya minta. Saya Iya. mungkin sama dengan semua di sini ya. Kita harus rajin mengajar mereka sejak kecil ya sampai besar supaya mereka punya iman sendiri, bukan hanya iman saya ya. Jadi sampai Sarah dia rindu melayani bukan hanya karena saya dan Papa dan ini dia ikut seperti itu, tapi dia sendiri mau. Jadi itu hal yang saya pikir itu penting sekali, karena kalau saya dan Sarah mereka hanya mengikuti saya dan Papa tidak bagus ya, karena mereka tidak punya iman sendiri. Itu hanya iman saya, mungkin seperti itu saya pikir. Dan mereka, kalau saya bisa mengajar mereka supaya mereka ingin belajar sendiri, membaca firman sendiri ya, mereka bisa like value, menghormati juga jemaat. Itu saya juga pikir hubungan dengan saudara seiman itu sangat penting, dan saya merasa bukan proud, bangga sekali dengan saudara di sini di Jakarta, karena saya datang ke sini sudah 7 tahun ya, dan saya melihat saudari di sini dan saya sangat bangga karena saya lihat hubungan di sini di luar, di dalam jemaat di sini kuat sekali. Saya senang sekali, dan saya tadi Sarah dan saya ke kamar mandi dan kami bahas ini sedikit ya. Waktu dulu kami di sini kami lihat ratu yang semua yang kecil, dan sekarang kami kembali dan mereka sudah besar dan mereka rajin dan memimpin ibadah. Saya lihat Indra dan Dion, mereka sudah memimpin di sini dan saya senang sekali lihat itu. Bangga sekali. Jadi terharu. Saya pribadi juga sangat senang sekali melihat Sarah bisa mengikuti jejak ibunya. Sesuatu yang tidak mudah kita ajarkan kepada anak, misalnya, nak kamu lakukan seperti itu. Kalau tidak dia sendiri yang mengimani firman itu untuk dia lakukan, kan tidak mudah, susah gitu. Nah, seperti dapat menantu yang bisa berkhotbah di depan, Sarah yang punya mantu, saya yang bangga. Terima kasih Tuhan sudah mempertemukan Sarah dengan jodoh yang bisa berkhotbah di depan itu. Ya, kita juga memiliki rasa seperti itu. Kita bangga karena kalau misalnya ratu nikah juga, saya belum tentu bisa calon suatu buat dia yang bisa tetap setia di depan untuk melayani Tuhan. Jadi karunia besar Sarah, makanya saya tanya tadi bagaimana caranya untuk menjadi anak kita supaya bisa menjadi anak akan Tuhan yang bisa melayani ke depan. Itu tidak mudah kita untuk mengarahkannya. Jadi sukacita Bu Yuli itu juga sukacita kita. Boleh yang lain berbagi pengalaman.
bangga lah kan ada helaknya, ada manusia bisa nyangka gitu. Ya semua dari perasaan Juli dan Davi yang memang semua kita rasakan ya. Terutama Sarah dulu waktu masih kecil kita tanya, Sarah kamu apa mau besarnya seperti apa? Aku pengen seperti mama. Ternyata betul gitu. Dia pengen mamanya menikah muda, katanya aku pengen menikah muda. Ternyata betul juga. Iya, aku Iya, ingat. iya, ingat ya Sarah. Nah, ternyata dia menikah muda juga gitu. Nah, mendapat jodohnya di satu sekolah ya. Nah, itulah. Kadang memang lingkungan itu membentuk ya. Karena dia bersekolah di satu sekolah Kristen, jodohnya Sarah juga dari sekolah situ ya. Sarah kebetulan Tuhan pertemukan di situ. Jadi ya, apa namanya, ikut senang kami karena sesuai sama keinginan Sarah. Bisa maminya bisa mengajar, dia juga bisa mengajar. Seperti itu. Ikut senang ya. Seperti yang Yuli bilang tadi, memang tidak ada paksaan dari Yuli untuk anaknya seperti ini. Jadi hanya tadi bilang memang mengajar dari kecil, passionnya kebetulan sama Sarah dengan mamanya. Jadi itulah yang membentuk. Jadi ya orang tua pasti bangga. Memang kadang kayak saya terus terang, saya ya mencontohkan saya aja, pengen saya anak-anak saya juga bisa seperti mungkin dulu ada Jero seperti bapaknya, anak perempuan mungkin seperti aku bisa ngajar, bisa ini. Tapi itu tadi apa namanya, kita hanya memberi contoh ya, memberi contoh. Mungkin sekarang belum intens, kita kapan nanti intens. Juga dengan ibu-ibu di sini yang punya anak laki-laki, yang punya anak perempuan, pasti sama keinginannya. Ya kan? Hanya saja tadi kita tidak bisa paksakan. Seperti Yuli tidak memaksa supaya orang itu mempunyai imannya sendiri, tumbuh sendiri. Tidak, kamu harus begini, kamu harus begini, harus ikut bisa kayak gitu. Ya nggak bisa seperti itu karena apa mungkin juga lingkungan membentuk ya, lingkungan membentuk seperti itu. Jadi semua menginginkan sih, semua menginginkan, tapi ya itu harus tumbuh dari imannya sendiri. Ya, semoga aja apa yang sudah dicontohkan oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak di depan ini bisa diikuti oleh anak-anak kita. Ya, itu sih dari untuk apa, jawaban dari saya untuk Ibu Roida. Semoga anak kita bisa. Dan juga dari kalimat saya itu juga ya, kita jauh lebih bagus lagi kalau kita apa yang semua orang tua pengen anaknya bagus, pengen anaknya ikut jejak yang baik dari orang tua. Jadi kita berusaha melakukan yang baik biar ada cantik. Kadang-kadang anak-anak kita contohkan yang baik tapi bisa lari dari kenyataan. Tapi kita berharap sebagai orang tua kita berikan yang terbaik dan nasihat yang baik. Mungkin mereka saat ini tidak membutuhkan itu, tapi di saat mereka tersesat dalam suatu saat nanti mereka ingat apa nasihat kita itu ya. Jadi kita selalu bawa dalam doa anak kita. Semoga mereka ikut juga kayak seperti Sarah dulu. Kita apa seminar di Sunter ya terakhir ya. Kita foto-foto dulu ya. Yang berbeda ya. Saya juga kaget ada Sarah minggu depan dia punya suami. Senang ya. Di bawah Dion kayaknya umurnya. Si Dion 29. Itu yang sekelinya buat. Hah? Dua-dua dia. Oh, iya. Terus kita apa namanya bangga suaminya melayani, senang ikut senang. Jadilah seperti ini anak-anak yang ada di Ini jejak. Infonya juga ya, Seth juga ngambil kuliah sama ya. Dan ya kita doakan juga Seth bisa juga menggantikan bapaknya. Dia sudah berkhotbah di
keliling ya, Iya. keliling di gereja-gereja di sana. Ada sudah melayani sudah melayani lah. Dia rindu ikut juga tapi nggak bisa karena kuliah. Iya. Seperti itulah, karena mereka memang semua sekolah di sekolah Kristen dan mengambil jurusan Kalau kita ada terus lagi psikologi dan jurusan Alkitab dan psikologi. Jadi ya semoga aja mereka sebagai generasi-generasi penerus dari yang tua-tua untuk mengabarkan Injil baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena kalau nggak ada generasi, ya nanti nggak ada yang melanjutkan. Juga karena saya ingat apa itu yang penjala manusia yang mau dibikin Pak Tini Serai itu kan katanya dulu. Kenapa? Karena pesertanya nggak ada. Jadi artinya kan tidak mudah juga kita keinginan remaja itu yang muda-muda ini untuk ingin menjadi penjala manusia gitu. Cuman hanya 4 orang atau 2 orang. Kenapa kamu nggak ikut? Gitu. Artinya kan tidak mudah kita untuk mendorong anak ikut aja gitu. Sementara itu nggak bisa. Makanya nggak bisa dipaksa. Makanya harusnya dari menjelaskan kayak gitu ke generasi-generasi sekarang nggak boleh. Kalau tadi saya bilang ini ada. Karena itu memang tidak boleh putus. nggak boleh. Jadi terus sampai 9 kali pertemuan tidak boleh bolos. Adanya setiap hari Minggu. Nah, kalau Minggu sore, Minggu setelah ibadah, waktunya mungkin nggak cukup. Nah, kalau seandainya bisa di Minggu pagi, nah, itu mungkin akan dipertimbangkan. Bagaimana dengan Sarah yang datang dari Amerika sana di sini untuk menjadi penjala manusia? Beda. Dia udah punya Ini sudah sekolah, sudah punya skill. Jadi si Sarah ini seperti sekolah di ASBDS. Jadi dia di asrama sini, dia tinggal. Ya di Sawangan. Seperti di Sawangan, dia Memang dia ada jurusan itu. Kalau ini kan yang akan diterapkan nanti itu bagi siapa saja, tidak anak muda aja, orang tua juga bisa. Yang penting bisa. Yang sudah tua kayak saya mau ikut bisa. Hanya saja tidak boleh bolong-bolong. Jadi harus terus. Nggak bisa bolos 1 hari, nggak bisa. Jadi harus terus. Itu harusnya mungkin yang menjadi pertimbangan dari peserta mungkin itu juga. Karena tidak boleh bolos lah pelajaran bahasa Indonesia, aksen tidak boleh aksen. Washington, Ya kalau memang mau khusus sekolah di itu lebih bagus. Iya, sekolah kita yang di Surabaya di Batu. sekarang ada banyak. Ada di Surabaya. Sedalam begini. Kalau ini denominasi. Setinggi begini. Kalau yang just Christ kita kan di Manado dan Lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kalau memang di sini pun bisa asal jangan bolong-bolong. Jadi Nggak boleh absen 1 pun nggak kali. Selama 9 pertemuan. kemudian sesuai 9 minggu itu berarti hampir 2 bulan. ya Mak-mak bisa ikut, derajat tidak bisa. Tetapi itu tadi harus komitmen bahwa aku ikut. Apa itu? Ya, itu Menjala. tadi yang diumumkan akan ada penjelasan usia. Pelajaran. Fisherman. Ya. Oh, kelasnya. Oke. Itu akan mau di Bapak Timur Selain diadakan di sini. Dan itu 9 kali pertemuan. Diadakannya seperti tapi tidak boleh absen. 9 pertemuan itu harus ikut terus. ini dua Itu mulai minggu depan. Belum, justru masih dibicarakan. Karena pesertanya hanya 4 orang. Kurang lebih Dan juga atur waktu. Karena kan kalau siang begini, sini kan sewa sistemnya.
dia ada batasan Batas jam. Kalau seandainya kami ibadah jam 9, kalau seandainya dimulai pagi, semua bisa yang 10 ini mungkin bisa ya ibadah. Tapi setelah ibadah ini yang agak jam 9 itu nggak boleh absen, harus datang terus. Itu kelas online atau apa? Datang offline. Siapa yang nanya? Bapak Timbul Sirait Dari Manado juga. dia dosen di Manado tapi sekarang stay di Lampung. Hanya saja dia mengajar. Seperti apa yang kita mau kasih tahu, dari yang semua jemaat tadi hanya 4 orang yang mau. Jadi karena 4 orang tidak mencukupi batal. Sementara Sarah dari Amerika untuk mau jadi penjala manusia. Apa bedanya? Iya. Beda misinya beda. Tapi di Amerika juga sama. Banyak yang susah ya. Kayak kita bahas tadi, fokus kita itu hari Minggu aja atau seluruh kehidupan ya. Susah. Kalau di Amerika yang susah buat anak-anak, menurut kamu juga mungkin ada banyak apa namanya olahraga hari Minggu. Jadi banyak yang pertandingan itu hari Minggu. Iya, jadi prioritaskan itu daripada ibadah jemaat. Yang itu yang di Amerika susah. Ya, buat anak-anak. Sama juga Sama di sini. Oke. persoalannya sama. Jadi orang tua harus mengajar anak-anak walaupun sudah ikut tim itu harus prioritas ibadah hari Minggu. Dan itu yang susah. Dan bisa kegiatan lain juga, tapi di Amerika itu olahraga. Tapi puji Tuhan untuk anak-anak yang masih sekolah di sini hampir dikatakan ya mungkin hanya 1-2 yang pernah melakukan itu. Karena kadang setiap hari Minggu anak-anak remaja ini ada. Iya. Ada. Paling di sini remaja itu Chloe, Esther, 2 Esther, kemudian Ratu, yang cowoknya ini yang nggak ada, Yosua. Oh ini Ella, adiknya keponakannya. Jadi untuk perempuannya sih saya pikir mereka kegiatan di luar tidak terlalu banyak untuk hari Minggu. Iya. Kalau hari lain mungkin ada. Kalau laki-lakinya yang masih sekolah siapa ya? Yosua ya? Hanya Yosua aja? Satu orang aja kan? Enggak, yang laki. Kalau yang lainnya kan sudah bekerja. Ya kan? Matthew masih sekolah ya? Masih kuliah. Kadang Matthew di Bekasi, jadi berkat apa? Untuk kesini itu enggak ini ya. Ya semoga aja iman dari anak-anak kita ini bertumbuh terus ya sana. Satu kali di Amerika, kalau tidak salah 1 kali. Oke, berarti kita kembali tadi ke pertanyaan Sarah ya. Bagaimana Jadi very happy. hubungan kita Sudah lama di pada Allah Beda, bukan jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah seterusnya punya efek di berbagai macam bagian kehidupan kita. Misalnya hubungan kita dengan anak, bagaimana itu berbeda karena kita punya hubungan dengan Allah, atau dengan suami, atau dengan orang tua, pekerjaan, ya semuanya. kembali kita ke topik Jadi kalau saya, menurut saya gini, kalau hubungan kita dengan Allah baik, otomatis kita mempunyai hubungan dengan anak-anak mungkin akan lebih baik. Jadi kalau kita memberikan contoh-contoh yang baik, kita berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik, pasti mereka akan mengikuti. Tapi dengan kita punya komit yang
yang harus punya komik. Jadi seperti tadi, walaupun seperti tadi yang dinyatakan cuma 4 orang yang mau ikut. Nah, misalnya, jadi kalau itu agak susah untuk kita mau meyakinkan mereka. Nah, harus dengan semangat, kekuatan kita, dengan doa kita, dengan contoh-contoh yang kita harus berikan kepada mereka, mungkin satu waktu mereka akan mengikuti. Nah, dan mereka akan melakukan perintah Tuhan dengan kalau kita mereka melihat kita juga melakukan. Nah, jadi kalau kita memberikan nasihat, misalnya membaca firman, kamu harus baca firman setiap hari misalnya. Nah, kalau mereka tidak lihat kita membaca, mungkin juga mereka karena mama nggak baca gitu ya. Jadi contoh seperti itu ya, mungkin dengan itu pengaruh hubungan kita dengan Tuhan dan kepada anak. Ya, makasih. Kalau dari saya ya, ketika kita mengalami hubungan yang baik sama Tuhan, terus kita juga mungkin contohnya gini, ketika kita tidak mempunyai Tuhan atau percaya pada Tuhan, itu ketika kita punya masalah misalnya sama ibu atau saudara atau sama suami, pasti kita cara tindakannya itu berbeda. Karena pasti ya kayak di zaman sekarang, ketika nggak suka orang tua atau saudara, itu kasusnya di Indonesia banyak setelah melakukan misalnya pembunuhan dan lain-lain, kekerasan. Nah, itu banyak. Nah, kenapa? Karena mereka tidak memiliki Tuhan. Nah, bedanya dengan kita, ketika kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan, pasti kita akan ini nggak baik, ini adalah dosa gitu kan. Dengan alasan dosa itu sangat berdampak banget sih. Ketika saya sama suami misalnya, kita kan sebagai suami kan suka ngambek atau marah gitu kan, misalnya suami marah. Jadi ketika habis itu kita ingat lagi, oh iya, kita ini suami istri dari persatuan Tuhan, kita nggak boleh berantem lama-lama atau menyakiti satu sama lain gitu sih. Jadi kita lebih takut lagi sama Tuhan seperti khotbah tadi. Dan harus rendah hati juga ya. Jadi Jadi walaupun aku marah, aku harus rendahkan hati supaya bisa lebih mengerti dia. Dia susah. Kalau dia marah. ya itu yang saya maksudkan tadi. Jadi misalnya pada saat saya punya hubungan dengan Tuhan tidak baik, aduh, cuma mau kata-kata yang akan keluar jadi kata-kata kasar ya gitu. Kadang merasa kayak kalau ada pasangan atau orang yang menyakiti kita itu kayak saya pernah melempar kemarin kok saya misalnya suka sama suami, tapi saya nikah sama dia gini banget gitu kan, katanya kok kasar misalnya gitu. Tapi kembali lagi, itulah kita saling melengkapi. Jadi menerima kekurangan pasangan, menerima kekurangan saudara atau kekurangan Itu tidak bisa dilanjutkan oleh jemaat. tidak ada yang lain yang Jadi itu hanya seperti nanti pada di rumah menurut saya. soalnya persiapan dia mau persiapan lepas ring besok, Seharusnya dipakai. jadi butuh istirahat. Iya. Kemudian Iya. justru kita Mungkin satu orang lagi Iya. kalau yang mau kasih ini pendapat dari topiknya Sarah, dan silakan. memakai talenta mereka sendiri. Mungkin talenta saya pakai bahasa Inggris ya. Ini ya, susah. Ya. Kemudian Saya tapi mereka punya talenta di dalam rumah harus memakai itu. ada anak saya temperamental. Karena itu agak sulit kalau hanya menginjil. Yang ini nggak pernah bertemu kita satu pemikiran, satu pemahaman gitu. Jadi saya tuh mungkin doa saya belum terjawab terus ya sama Tuhan. Kadang saya putus asa. Gimana caranya? Gimana ya caranya? Kakak-kakaknya udah lepas tangan. Gitu. Itu kan anak mama. Gitu kan? Itu Menurut sangat kalian susah. dari yang pas seperti itu yang mana Saya alami sendiri bertahun-tahun dari bayi sampai mungkin bayi belum kelihatan ya. Waktu kita sampai berkelihatan. Karena mungkin pergaulan mungkin bisa sampai pergaulan dan
mungkin banyak orang tua di Jakarta ini yang sudah angkat tangan mengalami hal seperti itu. Tapi saya ada dari sisi yang saya ambil, anak saya takut untuk ini, untuk kan ada anak-anak di jalanan itu orang tuanya itu bukan orang nggak punya, orang punya semua, tapi udah angkat tangan mereka, gitu. Jadi dia ke jalanan, dan apalagi tidak didasari dengan Tuhan yang kuat ya. Itu saya masih bersyukur, saya nggak mau, masih jijik, gitu kan. Saya kadang udah sana, saya bilang gitu, udah mama nggak ini, tapi nggak pernah mau, gitu. Jadi dia masih berpikir, gitu. Cuman ya itu temperamentalnya itu, saya kadang gini, kenapa ya saya kok nggak pernah namanya satu pemikiran. Saya udah lembut gitu ya, makin dia maunya banyak, gitu. Ketika kita keras gitu kan, itu udah ini, semakin dia mau. Jadi ini gitu ya, apa namanya, itu PR buat orang tua kalau mempunyai seperti yang tidak pernah habis ya. Kita juga ya ada sisi yang kita harus ini sendiri ya, gitu, banggakan diri sendiri gitu. Artinya anakku masih nggak mau tuh di situ, anakku masih nggak mau gitu. Berarti ada sisi yang mungkin apa setelah saya nggak ada, anak ini berubah gitu kan. Ya itu memang dilema ya orang tua. Ya mudah-mudahan anak saya ini bisa berubah ya. Entah kapan saya juga kadang udah capek ya, udah kira udah capek, itu banyak ya. Kita harus memang benar-benar lakukan itu ya, benar-benar ini gitu. Kebetulan anak saya baptis di sini, tapi punya istri dibawa istrinya, itu tidak di sini gitu. Jadi saya senang gitu ketemu ada teman anak saya dan mental ini, tapi begitu saya sadar nggak ada gunanya coba tapi hanya yang dia inginkan jajan gitu kan. Jadi saya bilang ya udahlah, saya bilang biarlah aku sendiri datang ke gereja, saya bilang, tapi mama percaya suatu saat pasti kamu ini. Saya sampai kan punya istri, udah punya istri, beda keyakinan, nggak mau dia ke situ. Saya bilang udah sana, saya bilang enggak apa deh, udah pusing. Jadi ada perang batin, masih perang batin, padahal dia temperamental. Kadang saya nggak masak, saya masih ini kata dokter, kalau masih dia bisa berpikir antara baik dan buruk, gitu. Nah itu saya terus saya masih ini ya, masih apa, sebagai orang tua itu masih percaya bahwa suatu saat dia pasti sembuh. Ya itu memang ini ya, dilema itu banyak itu di Jakarta. Ya mungkin nggak di Jakarta aja ya. Oh iya, tentu saja. Pasti. Ya. Sampai sekarang IPR saya belum Siapa yang bisa ada raja? Mungkin sebelum ditutup dengan doa ada kesimpulannya menyampaikan mungkin hanya bukan bagaimana kita sebagai orang Kristen harus fokus kita terhadap Tuhan itu harus diefek di seluruh kehidupan kita, di semua hubungan kita, semua kegiatan kita, seharusnya kita berubah dari dalam, dan itu harus kelihatan. Itu aja. Sekali lagi Sarah dan juga Ibu Dewi yang sudah menunjukkan menyebarkan waktunya untuk ibadah bersama.
siang hari yang indah ini ya Bapak, kami membicarakan tentang bagaimana hubungan kami pribadi masing-masing bisa bercahaya dalam hubungan kami, dalam keluarga kami, di dalam anak-anak kami. Biarlah firman Tuhan itu yang bisa memancar dari diri kami, dan Tuhan menguatkan untuk kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih ya Bapak, karena Tuhan sudah hadirkan Sarah dan Ibu Yuli ke sini untuk membagi firman ini. Jadilah mereka menjadi hati kami bagaimana menjadi keluarga yang baik, bagaimana untuk mendidik anak lebih baik, dan bagaimana untuk memperoleh menantu yang baik yang selalu berkenan sesuai kehendak Tuhan, dan menjadikan kami memiliki keinginan untuk mendapatkan mantu Parumain dan Hera yang takut akan Tuhan. Sebentar lagi juga ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah firman yang kami sudah dengarkan tadi menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga orang-orang yang kami kasihi yang hari ini